Halo dere-dere semuanya, perkenalkan ini adalah channel Kelas Dunia. Channel ini punya website ya yang masih dikerjakan. Namanya adalah jualpagarkanopi.com. Kali ini seperti yang Anda lihat, kita sedang mengerjakan hal-hal yang jorok alias nangani got di salah satu garapan. Dikarenakan gotnya mampet kawan-kawan sekalian ya. Jadi kita akan perbaiki got tersebut. Bagaimana kabar jenengan semuanya? Sehat selalu ya. Rumah aman-aman saja, tidak ada kerusakan, layak huni semuanya, normal-normal saja. Yang belum punya rumah, yuk mulai menabung ya untuk beli rumah meski kecil-kecilan. Karena saya sendiri yakin kemajuan dan peradaban itu dimulai dari rumah yang bahagia. Bukan begitu? Ya, begitu. Terlebih lagi saat ini adalah musim hujan kawan-kawan semuanya. Jadi musim hujan ini waduh waktunya untuk menambal kebocoran kalau ada kebocoran di rumah. Kemudian kita juga sempat melihat berita-berita yang menyedihkan ya, terjadi banjir di mana-mana. Kediri banjir, kemudian Malang Selatan banjir, Lumajang juga banjir. Waduh, kita doakan yang banjir-banjir ini semoga saja dikuatkan sama Yang Maha Kuasa, plus juga menjadi introspeksi kita bersama ya. Ini musim hujan ini kita nggak lepas dari alam. Bahkan kemarin di Sidoarjo di Kahuripan itu di berita-berita itu ada angin puting beliung ya. Jadi yang punya pagar kanopi, terutama kanopi yang ringan-ringan dari baja ringan, kemudian yang dari hulu itu banyak yang sekali yang berterbangan ya, terutama spandek-spandek itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi anyway, bahwa kita tetap fokus untuk ngerjakan ini plumbing. Jadi ini adalah got yang mampet kawan-kawan sekalian, kebetulan juga sedang mau musim hujan. Kita perbaiki pelan-pelan, kita kondisikan supaya aliran keluarnya got ini dari rumahnya ini bisa lancar masuk ke selokan utama di depan rumah. Timnya masih tetap sama ya, jadi ada beberapa orang di sini. Ada Cak PI yang asli Tuban, itu juga masuk ke dalam grup kita. Kemudian juga ada Cak Surin sebagai kepala tukang juga masuk dari Tulungagung ya. Dari Trenggalek, sorry. Dari Trenggalek juga masuk ke tim kita. Ada juga Abato. Jadi kita kadang gonta-ganti formasi karena memang kebutuhan itu kadang juga berubah ya, kadangkala si A itu berhalangan, si B kemudian bisa kita masukkan si B. Jadi yang penting bahwa semuanya tukang-tukang ini adalah tukang profesional, tukang yang dari kota ya, dari Surabaya, yang sudah lama hidup di Surabaya dan berkecimpung dalam dunia bangunan. Yang paling utama juga dibuatkan beberapa bak kontrol. Ini ada 3 bak kontrol ya, yang kalaupun nanti terjadi mampet itu bisa dibuka bak kontrolnya. 3 yang tadi sama yang ini jadi 4 biji yang sedang dibuka untuk lihat salurannya bagaimana. Nah, fungsinya bak kontrol ini terutama bagi Anda yang memiliki rumah sangat lebar, itu penting banget ya. Kalau memang ada mampet di titik tertentu kita bisa buka, kemudian kita bisa bersihkan. Kalau ini dilonjor semua pakai pipa 4 dim atau 5 dim, wah amburadul malahnya. Penting sekali untuk membuat bak kontrol seperti ini.
Ya alhamdulillah ya, kita timnya solid-solid saja. Ini sudah biasa untuk kerjakan dirty things. Jadi hal-hal yang mungkin sampean anggap kotor, kita ready saja untuk menggarapnya kawan-kawan sekalian. Wis no problem, mau ada got mampet panggil, sudah kita oke. Mau ada misalkan bersihkan tandon panggil, mau ada kerusakan sapi tank panggil, kita akan kerjakan ya. Ya insya Allah sih harganya cocok ya, tapi hasilnya sesuai dengan pekerjaan kita, itu sesuai dengan pekerjaan. Jadi kalau seumpama jenengan keberatan ya mungkin belum cocok di harga, tapi rata-rata insya Allah semuanya oke-oke saja harganya, no problem. Jadi kalau kita sih ya sesuaikan saja. Kalau tukang berapa Mas Bro? Kalau tukang itu rata-rata kalau tukang berpengalaman seperti Cak Surin begitu ya. Cak Surin ini kan sejak tahun 95 sudah jadi tukang marmer. Itu hariannya bisa sampai 170, 190 bahkan 200 ya. Karena dianya juga ngepalai tukang. Nah, kalau kita yang standar-standar itu ya mulailah dengan harga 150, 150 lah ya, 140 itu oke-oke saja. Ini untuk rumah-rumahan ya. Untuk rumah-rumahan saja, untuk perumahan-perumahan gitu, atau langsung end user atau langsung owner. Kalau mungkin yang di proyek tidak begitu, mainnya kan di proyek itu kan volume, tukang itu hanya 120 itu udah bagus kalau di apa namanya diproyekkan. Nah biasanya ada miskonsepsi itu, lo kan yang diproyekkan itu harganya segitu Mas, ya beda Pak Bu ya, beda. Kalau proyekan itu berbeda karena memang dia mainnya adalah volume dan biasanya lemburannya juga ada. Nah tapi kalau di langsung owner, karena dia adalah pekerjaan yang hanya berkala, mungkin hanya 5 hari atau seminggu, kita sebagai freelance juga harus menentukan juga harganya begitu. Itu dari harga ya. Tapi anyway, pekerjaannya oke, pekerjaannya bagus, sesuai dengan ekspektasi dari pemilik rumah, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Lokasi kita ada di mana Bapak Ibu sekalian? Lokasi kita ada di Surabaya ya, di Surabaya, Kota Pahlawan, Surabaya. Uya Barus ya, Surabaya. Jadi Surabaya ini memang kota yang alhamdulillah juga aman-aman saja, sentosa ya. Baik-baik saja, dipimpin sama Bu Risma, is wonderful, dipimpin sama Pak Eri, kelas dunia. Jadi semuanya masih oke saja, baik-baik saja. Ada kawan-kawan sekalian, di Surabaya tempatnya di mana? Di Semolowaru Mas dan Pak Bro. Jadi kita memang domisilinya di Semolowaru Selatan ya, Gang 1. Anda bisa dengan mudah mencarinya di Google Maps. Anda tinggal cari saja di daerah itu, namanya Mushola Miftahul Huda, atau sampean bisa apa namanya klik itu, atau klik sampean hubungi nomor yang ada di atas itu ya, pojok kiri pojok kanan ya, 087812764606. Nomornya XL Mas Bro ya, bukan promosi karena memang ini nomor lama banget sekali. Meskipun domisilinya di Surabaya Pak Bro, kita timnya ada juga dari desa. Misalkan Cak Pi ini ya, Cak Pi ini dari Tuban. Tubannya jauh banget. Dan kalau tukang Tuban itu, kalau di sekitar kita itu kan yang Tuban ini biasanya rajin-rajin ya tukangnya itu. Artinya apa ya, ngarape itu istimewa punya gitu loh. Serit lah kalau misalkan benangi gitu, wis kelas dunia. Dan ini masih muda, tukang muda, jadi prospeknya masih jauh ke depan. Oke ya. Jadi memang profesi tukang ini memang kedepannya kayaknya, meskipun era internet ini akan menjadi era yang berjaya, sekarang sudah berjaya, tetapi seumur dengan peradaban manusia ini masih butuh tukang Pak Bro. Jadi pekerjaan menjadi tukang ini jadi harus dilestarikan lah begitu ya. Nah cara melestarikannya bagaimana, tentu dari kita sendiri sebagai tukang itu
harus punya kapabilitas, harus punya kemampuan, harus punya keahlian, itu yang paling penting ya. Jadi ini bukan hanya main fisik ya, ini bukan hanya sekedar olahraga yang dibayar, tapi juga ada tekniknya dan keterampilan, Mbak Bro. Nah, keterampilan dan pengalaman itulah yang mungkin akan menentukan harga freelance ya sebagai tukang. Jadi tukang itu kan freelance ya, nggak salah ya, bener ya, freelance ya kan? Iya, tukang itu freelance. Jadi freelance kayak ya kita UMKM, bukan ya, kita self employee. Kalau teori dari ekonomi sampean siapa itu namanya itu, si Robert Kiyosaki, kita ada self employee yang kayaknya ditakdirkan untuk tidak macam-macam menjadi investor. Nah, begitu ya kira-kira. But anyway, ini apa, pekerjaan yang kelas dunia, pekerjaan yang kita sukai, pekerjaan yang apa menjadi ya tulang punggung ya bagi menghidupi keluarga banyak banget, menghidupi orang banyak banget. Jadi alhamdulillah sejauh ini garapan-garapan lancar semuanya. Apalagi kalau ada gambarnya, Pak Bro. Wah, seneng itu kalau kita ada gambarnya, tambah mantep ya. Kenapa? Karena memang kita ngerjakan sesuai gambar, tidak gambar berjalan. Ini kok kayak gini Mas, ini kok ditingkat Mas, ini di kayak ruang bawah tanah, enggak seperti itu. Kalau ada gambarnya tambah enak kita ya. Jadi memang targetnya adalah kita end user, owner langsung rumah. Anda yang punya kendala dengan rumah, Anda yang mau perbaikan rumah, renovasi rumah, bangun rumah dari nol, ataupun mau bersihkan apa supaya rumah Anda menjadi nyaman sentosa. Kenapa saya bilang nyaman sentosa gini? Kalau rumah Anda banjir juga nggak masuk kan? Wah, itu susah itu kalau gang banjir itu, walah wis amburadul. Mending diuruk yang tinggi ya sekalian. Syukur-syukur kalau belum didek. Kalau didek sekalian dinaikkan 50 cm dari jalan teratas di kampung jenengan, kemudian ditarik 5 meter biar rumahnya mengkerik ya. Karena kalau sudah didek ukurannya 3,5 meter, 4 meter, wis kesalahan fatal itu. Mending langsung tinggikan saja bangunan Anda kalau mau didek 5 meter sekalian. Tidak masalah ya, tinggal nanti dikuatin besinya ya, besinya pakai SNI, kalau ada duitnya dikasih olir kan begitu. Kalau kita hanya rumah standar yang tingginya 3,5 dek ya, waduh amsyong itu seumuran jalan lama-lama juga tenggelam kan begitu. Mending langsung ditinggikan saja 5 meter. Begitu kawan-kawan sekalian. Dan semoga saja postingan ini bermanfaat bagi jenengan semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Terima kasih sudah mampir di channel Kelas Dunia. Jangan lupa juga mampir ke website kita, namanya jualpagarkanopi.com. Sekali lagi jualpagarkanopi.com ya. Wis meruno rek, bebekne aja. Ada yang cocok, misalkan Anda mau bikin pagar kanopi, silakan saja masuk langsung ke webnya, pilih-pilih mana yang cocok. Moga saja berkenan bagi dengan semuanya. Kalau ada masukan-masukan, kasih aja masukan Mas Bro, kasih saja, enggak masalah. Ada mau pertanyaan silakan kasih pertanyaan, no problem. Yang mau mencaci silakan mencaci, yang mau memuji silakan memuji. Kita nggak goyang. Ya goyang lah, kalau lamanya kita bully teman-teman ya goyang. Wis ngono rek yo. Wis kita jumpa lagi di lain kesempatan. Maaf ada kata-kata yang salah. Kamsia, syukron jazilan.